Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Valinta Monica. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari coping. Pengertian mekanisme coping, yang pertama itu coping. Coping itu adalah perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan eksternal khusus yang melelahkan atau melebihi sumber individu. Selanjutnya itu mekanisme coping, yang dimana mekanisme coping itu adalah cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang terjadi, dan situasi yang mengancam baik secara kognitif maupun perilaku. Mekanisme berdasarkan penggolongan dibagi menjadi dua, yaitu adaptif dan maladaptif. Mekanisme coping adaptif itu adalah mekanisme yang mendukung fungsi integrasi, kesempurnaan atau keseluruhan, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Sedangkan coping maladaptif yaitu mekanisme coping yang menghambat fungsi integrasi, kesempurnaan atau keseluruhan, memecah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. Gaya coping dibagi menjadi dua, yaitu gaya coping positif dan gaya coping negatif. Di mana gaya coping positif yaitu gaya coping yang mampu mendukung integritas ego. Gaya coping positif mempengaruhi mekanisme coping adaptif. Sedangkan gaya coping negatif yaitu adalah gaya coping yang akan menurunkan integrasi ego, di mana gaya coping tersebut akan merusak dan merugikan diri sendiri. Gaya coping negatif itu mempengaruhi mekanisme coping maladaptif. Ada beberapa kelompok gaya dalam coping positif, yaitu problem solving, di mana masalah dihadapi dan dipecahkan. Yang kedua yaitu utilizing social support, di mana dukungan dari orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga looking for silver lining, di mana berpikir positif dan mengambil hikmah dari masalah. Ada beberapa kelompok gaya dalam coping negatif, yaitu avoidance, yang dimana membebaskan diri atau lari dari masalah. Dan yang kedua itu self blame, yang dimana menyalahkan diri sendiri. Dan yang ketiga wishful thinking, penentuan standar diri yang terlalu tinggi. Mekanisme berdasarkan strategi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama coping yang berfokus pada masalah, itu problem, usaha untuk mengatasi stres dengan cara mengatur atau mengubah masalah yang dihadapi dan lingkungan sekitarnya yang menyebabkan terjadinya tekanan. Yang kedua yaitu emotion focus coping, yaitu usaha mengatasi stres dengan cara mengatur respon emosional dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang dianggap penuh dengan tekanan. Yang faktor yang mempengaruhi mekanisme coping individu yaitu yang pertama usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kepribadian, dan harga diri. Itulah penjelasan tentang mekanisme coping dari saya. Sekian, kalau ada kata dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.